Tritunggal yang pertama itu buatan Noetus. Nah, Noetus bilang Tritunggal itu adalah satu pribadi, tiga penjelmaan. Artinya begini, kalau Anda bayangin Sun Gokong itu kan kera kan, dia bisa berubah menjadi apa namanya, jadi babi. Keranya nggak ada, sekarang jadi babi. Setelah gitu dia berubah lagi menjadi apa namanya, bi itu apa? Lebah, menjadi lebah. Dia berubah menjadi lebah. Sekarang babinya nggak ada, lebah. Nah, lebah itu siapa? Lebah itu si Sun Gokong, betul kan? Nah, di dalam ajaran Noetus, Tritunggalnya adalah tiga penjelmaan. Di dalam perjanjian lama, Allah itu menjadi Bapa. Nanti di perjanjian baru, Bapa nanti menjadi Yesus. Nah, nanti setelah Yesus mati, Bapa menjadi Roh Kudus. Jadi Yesus itu ya Bapa, Roh Kudus itu ya Bapa, ya. Jadi yang lahir dari Maria siapa? Bapa. Jadi Bapa itu lahir melalui rahim Maria menjadi Yesus. Karena Yesus itu Bapa. Nah, ini nanti banyak kelemahannya. Betul kan? Nanti kita bahas. Nah, yang kedua, Tritunggalnya dari Tertullianus. Nah, Tertullianus itu bilang tiga pribadi, satu substansi. Tres personae una substantia. Nah, beda dengan yang satu lagi dari Chalcedon. Dia bilang tris hipostasis mia usia. Tiga hipostasis, satu usia. Nah, Tertullianus karena dia tuh bukan murid langsung dari gereja, dia tuh belajar di luar, dia tuh bikin sendiri. Akhirnya dia tuh membuat ajaran Tritunggal yang berbeda dengan gereja, Bapak Ibu sekalian. Makanya ajaran Tertullianus itu yang dipakai di barat. Nah, karena Kristen Indonesia itu asalnya dari barat, hampir semuanya pakai Tertullianus. Dan berbeda dengan ini. Makanya kita kan banyak ribut kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi RMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama seminar yang diadakan oleh BMPTKKI oleh Dr. Yonatan Purnomo ini membuat kontroversi yang sangat luar biasa. Ini ibaratnya bom yang diledakkan kepada teman-teman kita Kristen. Tetapi hanya kalangan akademis ya. Kalau kelas jemaat, kelas pendeta yang sibuk cuman cari domba, sibuk dengan perpuluhan, nggak tahu. Jadi jangan kalian tanya sama pendeta sekelas Risuli Lubis, Blukusuntur Saipudin Ibrahim, dan kroco-kroco yang lain. Jangan, nggak ngerti mereka. Apalagi kelas apologet yang cuman modal PowerPoint ikut debat di TikTok. Nggak ngerti mereka, teman-teman. Jadi jangan kalian tanyakan kepada mereka, mohon maaf. Tapi kalau yang doktor teologi, ya para akademisi, para pengajar di STT, mereka ngerti. Jadi, Dr. Yonatan Purnomo ini adalah seorang ahli biblika. Beliau juga ahli dalam bahasa Yunani Koine maupun Ibrani. Jadi jangan kalian samakan dengan pendeta-pendeta yang cuman modal terjemahan LAI. Cuman modal jago ngomong, jago retorika. Beda. Ini akademis ya. Jadi kalian harus bedain dulu orang akademis sama retorika. Banyak pendeta-pendeta yang kita lihat jadi pendeta besar, banyak jemaat, sukses, itu karena retorika. Jago ngomong. Tapi gelar akademisnya kecil. Kemampuan akademisnya rendah, nggak ngerti apapun. Yang dia tahu bagaimana meyakinkan orang, bagaimana membuat orang senang berada di gerejanya. Jadi jangan samain. Yang kita bahas akademisnya ya. Jadi banyak orang-orang Kristen di luar sana nggak tahu dasar imannya itu dari mana. Yang mereka tahu pokoknya, dan pokoknya. Pendeta saya bilang Yesus Tuhan. Jadi Tuhan yang bagaimana? Bapak itu siapa? Oh, saya nggak tahu kalau begitu. Dan terbukti, sampai detik ini saya men-challenge teman-teman sebelah, mari kita cek, apakah orang Kristen ngerti siapa Tuhannya? Nggak ada yang berani menjawab tantangan saya. Saya berani bertaruh segalanya. Mayoritas orang Kristen, jemaat awam, tidak tahu siapa Tuhannya. Bayangkan, beragama tapi tidak tahu siapa Tuhannya. Mereka cuma tahu Yesus Tuhannya. Begitu ditanya Allah Bapa siapa? Oh, Allah Bapa Tuhan juga. Jadi Allah Bapa siapa? Oh, Allah Bapa adalah Yesus setelah naik ke surga. Halo? Anda bidat kalau seperti itu, teman-teman. Sedangkan mayoritas kekristenan itu doktrinnya adalah Trinitas. Ya, Trinitas. Tapi mereka nggak ngerti Trinitas itu apa, teman-teman. Karena memang Trinitas adalah ajaran yang belum final. Masih membingungkan.
Saya sudah berkali-kali sampaikan, doktor teologi pun nggak bisa menjelaskan Trinitas agar bisa sampai ke nalar ke akal manusia. Mendiang pendeta besar Mangapul Sagala ngomong sama saya, dia belajar 16 tahun tentang Trinitas dan dia sampai kepada kesimpulan tidak bisa dijelaskan. Bayangkan, apa-apaan itu? Ajaran dari mana itu? Dan ternyata terbukti ya, apa yang kita selama ini katakan kepada teman-teman Kristen, akhirnya diterima oleh Dr. Yonatan Purnomo, seorang ahli biblika yang membahas sejarah kekristenan, membahas kenapa bisa ada banyak genom, doktrin-doktrin, dari mana asal-usulnya Oneness, Unitarian, Trinitas ini dari mana, apakah ini sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak. Karena memang Trinitas sendiri bukanlah ajaran Yesus. Para murid, rasul, jemaat mula-mula tidak pernah mengenal Trinitas. Dan kita tahu Trinitas yang dipakai oleh teman-teman sekarang itu induknya Tertullianus. Silakan dicek. Tri persone uno substansial. 3 pribadi, satu hakikat. Tapi mereka sendiri nggak ngerti itu apa. Mereka sendiri nggak tahu bahwa Tertullianus sendiri, teman-teman, ya, itu bukanlah orang yang mengerti ajaran Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Tertullianus sendiri itu ternyata lahir merupakan murid dari bidat, dari pengajar yang dibidatkan oleh Kristen pada zaman itu. Tertullianus berguru kepada Montanus, teman-teman. Dia ikut ajarannya Montanus yang jelas-jelas dibidatkan. Montanus sendiri itu bukan berasal dari kalangan gereja. Dia bukan nggak ada sanadnya, ya, nggak ada sanadnya sampai ke para rasul. Montanus ini nyemplung tiba-tiba, teman-teman, dan dia membuat sektenya sendiri. Tapi secara hidup dia benar. Ya, artinya hidupnya secara manusia luar biasa, teman-teman. Hidupnya kudus. Ya, kalau mereka istilahnya tuh hidupnya suci, hidupnya benar gitu. Sehingga orang pikir, wah benarlah dia. Padahal ajarannya sesat. Ya, sekali lagi saya katakan ajarannya sesat, teman-teman. Kok bisa seperti itu? Ya, mau gimana lagi, teman-teman? Patokan saudara-saudara kita di sebelah ini agak beda dengan kita soalnya. Bagi mereka, ya, ini bagi mereka, teman-teman, ya, bukan bagi kita. Bagi mereka yang penting orangnya kudus, hidupnya benar. Ah, ini benar nih. Ya, pemuka agama yang seperti ini benar nih, karena hidupnya benar. Standar mereka seperti itu, sehingga tersesatlah mereka. Mohon maaf saya katakan. Patokan mereka seperti itu soalnya. Standar mereka seperti itu. Jadi, ya apa mau dikata? Kan begitu. Standar mereka seperti itu. Jangan kita paksain standar kita sama mereka. Karena memang nggak nyambung. Ya, nggak nyambung, teman-teman. Jadi sekali lagi, ya, kalian akan melihat, teman-teman, kebingungan demi kebingungan. Dan ini dijabarkan dengan sangat luar biasa oleh Dr. Yonatan Purnomo mengenai sejarah ini semua. Siapa itu Montanus? Terus siapa itu Notus? Ya, Notus ini adalah bapak dari modalism, di mana muridnya, yang pertama Praseas, itu membuat yang namanya Sabellianus, alias yang kita kenal sebagai Oneness sekarang. Terus dia punya lagi, murid satu lagi, Theodotus. Ini adalah pencetus ide ajaran Unitarian. Terus kita juga mengenal Arius, ya, yang dimana dia dianatema, diusir oleh gereja, dan dia membuat sendiri ajarannya, doktrinnya di wilayah Asia Kecil. Dan terakhir, besar juga dia. Dan itulah yang menjadi saksi Yehova sekarang. Coraknya, warna, ya, warna doktrinnya sama dengan saksi Yehova sekarang. Orang gereja mula-mula itu hidupnya, mereka benar. Mereka nggak mau ada ajaran yang menyimpang. Kalau ada yang menyimpang, dihajar. Tapi sejak ada reformasi, bayangkan, reformasi gereja terjadi tahun 1517. Ya, bayangkan, baru 500 tahun, sudah ada kurang dari 60.000 doktrin baru, denominasi baru. Luar biasa. Semua orang berhak, merasa punya hak untuk membuat ajaran sendiri. Nah, inilah yang membuat kacau semua, teman-teman. Mereka itu, waduh, semua buat sendiri ajaran, kan? Semua. Merasa bisa mengerti Bible. Merasa, wah, saya ngerti nih Bible ini tentang ini, tentang ini, tentang ini, gitu kan. Terus dia buat lagi ajaran sendiri, teman-teman. Ngeri, teman-teman, mereka ini. Ya, ngeri, saya bilang. Kenapa? Ya, karena sesuka hati mereka semua gitu. Itu fakta yang terjadi. Semua sesuka hati mereka. Sekarang lihat,
Saya punya Roh Kudus, saya dibimbing Roh Kudus ngomong sama saya bahwa ajaran yang benar tuh seperti ini. Mereka buat lagi sendiri. Jadi apakah ya Yesus pernah membuat ajaran seperti itu? Ya tidak. Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan itu, teman-teman. Tolong pintar sedikit. Yesus nggak pernah membuat doktrin sendiri, nggak pernah membuat teologi sendiri. Yesus hanya menyampaikan apa yang Bapa suruh sampaikan. Bapa bilang A, dia bilang A. Rasul juga sama. Rasul pun mengikuti apa yang Yesus bilang. Oke, kita putarkan dulu biar teman-teman agak pintar sedikit ya. Karena kalau saya ngomong terus nanti kalian bilang, wah itu sesuka hatimu gitu. Nah, kita dengarkan dulu ya. Pak Dr. Yohanes Purnomo, seorang ahli BBK, perwakilan dari BMPT KKI. Artinya beliaulah yang paling ngerti untuk masalah BBK. Ya, jangan kalian bilang, oh nggak ngerti dia. Ketok kepala kalian nanti. Saya membuat grafik yang hijau, garis hijau panah ini, Yesus adalah batu penjuru. Bapak Ibu kalau baca di dalam Efesus 2 ayat 19, itu di sana dikatakan, Yesus adalah batu penjuru dan gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, nanti dari Yesus ajaran diserahkan kepada para rasul. Setelah para rasul diberikan kepada muridnya. Nah, murid-murid ini Bapak Ibu sekalian yang lurus, yang tidak mengubah-ubah, dapat A, dikasihkan A, dilempar lagi ke bawah A, sampai ke kita A. Artinya, Tuhan Yesus ngomong sama para rasul, sampai ke kita tetap sama. Itu yang garis hijau. Ya, Yesus, para rasul, rantai kerasulan. Tapi nanti ada yang menyimpang. Siapa? Contohnya Nikolaus. Nikolaus ini adalah salah satu dari 7 diakon di dalam Kisah Rasul yang ke-6. Nah, itu dia nanti jadi seorang bidat dia. Kenapa? Karena dia membuat ajaran sendiri. Akhirnya ditolak sama gereja. Dia tidak diterima. Nanti Bapak Ibu sekalian, ada bapak-bapak gereja awalnya baik, tapi lama-lama dia bikin ajaran sendiri. Setelah dia bikin ajaran sendiri, dia sudah tidak mengajarkan ajaran Kristus. Tapi ajarannya dia. Nah, ada Nikolaus, ada Makedonius, ada Nestorius. Nah, ini orang-orang yang saya kasih, yang nempel di hijau, Arius. Ini orang-orang yang asalnya dari gereja, Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti ada bidat-bidat yang tidak terdaftar di gereja, tapi dia bikin gereja. Contohnya siapa? Montanus. Nah, Montanus ini, Bapak Ibu sekalian, ini seorang bidat. Ya, dia tidak diakui oleh gereja. Dia membuat aliran gereja sendiri, sekte Montanus. Dia mengatakan, kalau Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, maka dia bilang, saya adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Itu Montanus bilang begitu. Di dalam pelayanannya, dia dibantu sama 2 perempuan, namanya Priscilla dan Maximilla. Nah, orangnya hidupnya menjaga kesucian, tapi yang diajarkan bukan dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari ini nanti dibidatkan, Bapak Ibu sekalian. Ini bidat, ada konsilinya. Saya punya 3 konsili yang membidatkan dia. Nah, Tertullianus itu lahir dari sekte bidat ini. Tertullianus yang Anda kenal itu adalah murid dari bidat dan dia tidak pernah masuk ke dalam gereja yang benar. Nanti buku-bukunya saya kasih Bapak Ibu dicekal sama gereja karena melawan gereja. Oke ya. Nanti ada lagi Noetus. Nah, Noetus ini adalah bapaknya patripasianisme dari modalisme atau monarkianisme dinamisme. Nanti pecah jadi 2. Yang di Asia kecil dipegang sama Praxeas. Nah, Praxeas nanti ada orang lagi yang namanya Sabellius, menjadi ajaran Sabellian yang sekarang ini kita kenal Sabellian itu dari Sabellianus itu. Nah, dari Sabellius ya. Terus nanti ada yang dari Theodotus. Nah, Theodotus nanti menjadi aliran yang berbeda. Asalnya dari Noetus, ini dari bidat Bapak Ibu sekalian. Bidat ini menghasilkan bidat. Nah, sekarang jadi Praxeas nanti menjadi Oneness. Theodotus menjadi Unitarian. Jadi Oneness dan Unitarian itu asalnya dari Noetus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena saya bicaranya doktrin, saya tidak akan bicara doktrinnya, tapi tetap Anda akan kena senggol sama saya, ya. Tolong Anda tidak marah kepada saya, dengarkan, ya. Kalau saya tidak bisa membuktikan kepada Anda nanti boleh protes sama saya, ya.
Saya kasih bukti-bukti semua. Ini sudah saya siapkan semua buktinya. Supaya kita ini tidak ribut soal ini, Bapak sekalian. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka ketika Yahudi menjadi Kristen, dia membawa konsep teologi Allah itu Esa, monoteisme Yudaisme, dibawa ke Kristen. Tapi Kristen tidak bisa terima karena Kristen sudah punya ajaran sendiri. Akhirnya dia tuh menciptakan sendiri dengan nama Kristen. Nah, terjadilah yang sekarang namanya Oneness. Dulu namanya tuh apa namanya Patripasianisme. Bapak yang menderita. Nanti saya bahas ya. Nah, Arius ini juga seorang bidat, tapi asalnya dari gereja. Dia dulu seorang presbiter dari Alexandria. Dia di sana di Anatema. Kemudian dia bikin ajaran di daerah Nikomedia, di daerah mana namanya Asia Kecil, ya, di bawahnya Turki 100 kilo kira-kira, di bawahnya apa namanya Istanbul 100 kilo, di bawah Konstantinopel 100 kilo kira-kira. Nah di situ akhirnya dia dimasalahkan, dibuatkan konsili yang pertama. Setelah itu dia kalah, dia diasingkan, dia lari ke daerah Eropa nanti, ya. Nah dari sini lahir Saksi Yehova. Anda lihat, ini yang semua yang bidat-bidat itu asalnya itu dari orang-orang yang bikin ajaran sendiri. Atau orang-orang yang di luar gereja, Bapak Ibu sekalian. Yang merah-merah ini semua itu adalah di dalam Kristen itu pembangkang-pembangkang. Orang-orang yang tidak mau nurut ajaran Yesus. Tapi dia bikin ajaran sendiri. Saya berapa tahun yang lalu, saya pernah dengar ada satu orang bilang begini. Perhatikan. Teologi tidak pernah berkembang pada zaman gereja mula-mula. Nanti zaman reformasi baru berkembang. Betul nggak? Betul, Bapak Ibu sekalian. Omongan orang ini betul, tidak saya bantah. Kenapa? Karena orang gereja mula-mula itu menjaga. Kalau ada orang ajarannya menyimpang, dibetulin, tidak boleh. Mereka harus mengikuti ajaran yang diajarkan Yesus. Bukan setiap orang bikin ajaran sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang membuat ajaran sendiri, itu dianggap bidat, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan ajaran Kristus. Tapi kalau direformasi, reformasi baru 500 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda baca di dalam Science Today, itu 60.000. Kalau Anda baca dalam Christianity Today, Anda cari dari websitenya, itu 47.000 sedunia. Masing-masing mengklaim dirinya benar. Semuanya dipimpin Roh Kudus, tapi tidak ada satupun yang sama. Bahkan Pantekosta dengan Pantekosta tengkar, karena teologinya tidak sama. Reform dengan reform tengkar. Karismatik dengan karismatik bermusuhan. Kenapa kok begitu? Karena setiap orang bikin teologi. Oke? Nah, dari sini saya harus memberitahukan ini dulu. Nah, sekarang saya tunjukkan. Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah membuat teologi. Perhatikan, Yesus tidak pernah membuat teologi. Di dalam Yohanes 14 ayat 10 dibilang gini, apakah kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Perkataan-perkataan yang telah aku katakan kepada kalian, bukan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendiri yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya apa? Yesus pun ketika ngomong, dia itu tidak membawa teologinya, tidak bikin teologi di dunia ini, tapi menyampaikan apa yang Bapak kasih, dan Bapak berbicara di situ melalui Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, Anda nanti baca ya, saya tidak terlalu buka di Alkitab karena waktu kita habis nanti. Sebab firman-firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka juga benar-benar tahu bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Lihat, Tuhan Yesus ketika di dalam percakapan dengan Bapa di dalam Yohanes 17, dia bilang, firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Artinya apa? Yesus saja tidak bikin teologi. Terus siapa manusia-manusia modern sekarang mau bikin teologi, Bapak sekalian? Yesus pun loh, dia yang sang firman itu saja tidak membuat teologi. Begitu taatnya, kita teruskan. Pengakuan Petrus. Petrus di dalam Kisah Rasul 4:20, karena tidak mungkin kami tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saya tidak punya waktu, Anda screenshot saja, nanti tulis baca di dalam 2 Petrus 1:16-18. Ya. Dia
tidak mengatakan dongeng-dongeng, tapi apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu yang kami beritakan. Beda dengan teolog zaman sekarang. Ngarang teologi sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Yesus saja tidak bikin teologi sendiri, para rasul tidak bikin, tapi orang sekarang yang sudah 2000 tahun. Bahasa Ibrani nggak ngerti, Yunani nggak ngerti. Pertobatannya tidak jelas, tapi bikin teologi. Ya, mari teruskan. Pengakuan Rasul Yohanes. Tadi Petrus, sekarang Yohanes. Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan yang 3 ayat yang 1. Apa yang sejak dari semula yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat, telah kami amati dengan mata kami dan tangan kami juga telah merasakan tentang firman yang hidup itu. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar telah kami beritakan kepada kalian, supaya kalian juga memiliki persekutuan bersama-sama dengan kami, dan persekutuan kami tersebut bersama-sama dengan Bapa dan bersama-sama dengan anaknya Yesus Kristus. Bapak-Ibu sekalian, ini terjemahan Biblikos. Ini terjemahan gramatika. Ya, nanti waktu di launching Anda bisa lihat nanti, itu kami siap untuk dikoreksi dengan semua institusi yang ada. Tadi Yesus tidak membuat, Petrus tidak, Yohanes tidak. Ini rasul-rasul. Satu lagi, saya kasih satu lagi, Paulus. Paulus bilang apa? Dalam Kisah Rasul 22 ayat 15, bahwa kamu akan menjadi saksi baginya untuk semua orang tentang segala yang telah kamu lihat dan tentang segala yang telah kamu dengar. Ini perkataan Yesus yang diulang kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, Yesus sendiri ngomong sama saya, kamu akan menjadi saksi. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan juga, ya, kita semua para rasul, ya, itu mengajarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, bukan membuat teologi. Makanya Anda tidak akan menemukan teologi Petrus, teologi Paulus, teologi Yudas, teologi siapa namanya Yohanes. Tidak ada, Bapak-Ibu sekalian. Karena semua mengajarkan teologi dari Kristus. Nah, 1 Korintus 11 ayat 33. Karena apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, telah aku terima sendiri dari Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan ayat-ayat ini, kalau para rasul saja itu tidak membuat ajaran sendiri, menurut Anda boleh nggak ini? Saya kembali ke sini. Nikolaus membuat ajaran sendiri. Montanus bikin ajaran sendiri. Tertullianus bikin ajaran sendiri. Noetus bikin ajaran sendiri. Prakias, berarti itu bukan ajaran Kristus. Ini adalah orang-orang yang tidak setia, yang ingin mengangkat dirinya sendiri, membuat ajaran sendiri, supaya dia itu dikenang. Para rasul tidak ada satupun yang begitu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini penting bagi kita, supaya kita tuh tidak ngerem, supaya kita tuh tidak sembarangan bikin teologi sendiri. Oke, kita teruskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Tritunggalnya. Apakah ajaran Tritunggal itu Alkitabiah? Jika Alkitabiah, ajaran Tritunggal mana yang benar? Ayo kita lihat sekarang. Bapak-Ibu sekalian, isu kontroversi tentang Tritunggal itu saya angkat banyak, tapi yang paling populer saya ambil 3. Ya. Tritunggal yang pertama itu buatan Noetus. Nah, Noetus bilang Tritunggal itu adalah satu pribadi, 3 penjelmaan. Artinya begini, kalau Anda bayangin Sun Gokong itu kan kera kan, dia bisa berubah menjadi jadi babi. Keranya nggak ada, sekarang jadi babi. Setelah gitu dia berubah lagi menjadi lebah, menjadi lebah. Dia berubah menjadi lebah. Sekarang babinya nggak ada, lebah. Nah, lebah itu siapa? Lebah itu si Sun Gokong, betul kan? Nah, di dalam ajaran Noetus, Tritunggalnya adalah 3 penjelmaan. Di dalam Perjanjian Lama, Allah itu menjadi Bapa. Nanti di Perjanjian Baru, Bapa nanti menjadi Yesus. Nah, nanti setelah Yesus mati, Bapa menjadi Roh Kudus. Jadi Yesus itu ya Bapa, Roh Kudus itu ya Bapa, ya. Jadi yang lahir dari Maria siapa? Bapa. Jadi Bapa itu lahir melalui rahim Maria menjadi Yesus. Karena Yesus itu Bapa. Nah, ini nanti banyak kelemahannya. Betul kan? Nanti kita bahas. Nah, yang kedua, Tritunggalnya dari Tertullianus. Nah, Tertullianus itu bilang 3 pribadi, 1 substansi. Tres personae una substantia. Nah, beda dengan yang satu lagi dari Chalcedon. Dia bilang tris hypostasis mia
usia. 3 hipostasis, 1 usia. Nah, Tertullianus karena dia tuh bukan murid langsung dari gereja, dia tuh belajar di luar, dia tuh bikin sendiri. Akhirnya dia tuh membuat ajaran Tritunggal yang berbeda dengan gereja, Bapak Ibu sekalian. Makanya ajaran Tertullianus itu yang dipakai di barat. Nah, karena Kristen Indonesia itu asalnya dari barat, hampir semuanya pakai Tertullianus. Dan berbeda dengan ini. Makanya kita kan banyak ribut kan. Saya dalam hal ini saya tidak menghakimi Anda ya. Silakan, Anda mau ikut noitus itu urusan Anda dengan Tuhan. Saya dari tadi tidak akan bilang menghakimi. Saya tidak akan menghujat Anda, ya. Saya memberikan kebebasan pada Anda, tapi saya akan bicara sesuai dengan fakta. Dan kalau itu menyakitkan, tolong dimaafkan saya, ya. Saya tidak ingin cari musuh dengan Anda, tapi sebagai seorang scholar yang jujur, saya harus mengatakan data-data yang ada. Anda kalau tidak percaya boleh cek sendiri nanti omongan saya. Oke, sesi 1, monoteisme. Ya. Monoteisme, ajaran monoteisme dalam kekristenan berasal dari Kristen Yahudi. Perhatikan, semua monoteisme di dalam Kristen asalnya dari Kristen Yahudi. Mereka masuk Kristen tetapi tidak mau mengakui Yesus sebagai Allah. Oleh sebab itu, kemudian muncul berbagai pemahaman kristologi yang berbeda-beda. Dalam seminar ini saya akan membagi ke dalam 2 kelompok. 1, kelompok monoteisme Yahudi. Yang kedua, kelompok monoteisme Kristen. Nah, kelompok monoteisme Yahudi itu yang satu adalah patripasianisme. Versi modernnya adalah oneness. Yang kedua, adoptionism. Versi modernnya Unitarian atau Christadelphian. Ini 2 ini juga beda ya. Antara Unitarian ini munculnya baru setelah Luther ya. Istilah-istilahnya. Kalau istilah oneness itu baru muncul tuh tahun 1913. Itu berasalnya dari kalangan Pentakosta, itu tahun 1913, itu mereka mengadakan konferensi di California, di sebuah kota namanya Arroyo Seco. Nah, di situ ada seorang pembicara yang bernama Mac Oliver. Nah, dia di situ pertama kali dia bilang tentang baptisan, itu dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dari situ kemudian muncul kata oneness. Jadi kata oneness itu baru muncul tahun 1930. 1913. Tapi teologinya sudah ada sejak zaman abad kedua. Kalau namanya nama baru. Kalau dulu namanya patripasianisme, Bapak yang menderita. Nah, itu di zamannya si Noetus, zamannya Sabellius, ya. Nah, nanti modern ganti nama, Bapak Ibu sekalian. Nah, adopsionisme itu adalah Yesus adalah manusia. Itu nanti dia akan diadopsi menjadi anak Allah. Nah, sekarang ganti nama menjadi Unitarian atau Christadelphian. Nah, yang ketiga, monoteisme Arius. Nah, Arius ini bukan dari Monoitus, tapi dia berdiri sendiri, berasal dari Mesir dia itu. Nah, yang barunya, versi barunya adalah Saksi Yehova. Ini tolong di screenshot, Anda bisa cek sendiri nanti sejarahnya ya. Saya tidak ngarang, Anda pasti temukan sejarah yang sama dengan saya. Nah, kelompok Kristen monoteisme Kristen ada 2. Monoteisme Tritunggal Tertullianus, dia sebetulnya Yahad, bukan Ehad, ya. Monoteisme Tritunggal Kalsedon itu baru yang Ehad, yang Esa. Sebetulnya Tertullianus itu bukan monoteisme, bukan satu, tapi triteisme, ya. Dari mana? Nanti saya bukakan itunya. Oke, perhatikan sekarang grafiknya. Dulu adanya Noetus, ini abad kedua, kemudian dia berkembang ke Asia Kecil. Nah, ke Asia Kecil nanti dia ada orang yang namanya Praxeas sama Sabellius. Nah, di sini nanti dia bilang Tritunggal itu artinya dulu di Perjanjian Lama Bapa, di Perjanjian Baru dia berubah menjadi Yesus. Jadi Yesus siapa? Itu Bapa itu. Jadi Bapak yang disalibkan, Bapak yang menderita, Bapak yang lahir dari rahimnya Maria. Itu awalnya ajarannya begitu, ya. Awalnya patripasianisme, nah modernnya sekarang oneness, tapi nggak sama persis ya, karena sudah dibumbu sana sini. Tapi kalau digolongkan warna itu termasuk warna merah, gitu loh Bapak sekalian. Warna merahnya mungkin nggak sama persis, tapi sudah termasuk golongan merah, ya. Nah, yang satu lagi yang ke Roma. Nah, yang di Roma itu diperkenalkan sama muridnya Noetus yang namanya Epigonus dan Cleomenes.
Nah, itu nanti menjadi aliran adopsionis. Ya. Modernnya jadi saksi Yehova. Nah, dua ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Di mana bedanya? Ayo kita lihat. Sekarang satu lagi, Arius. Semuanya boleh di-screenshot Bapak Ibu sekalian. Untuk Anda pelajari lagi ya. Arius nanti keluar jadi dua golongan. Yang satu anomoianisme, satu lagi homoianisme. Modernnya jadi saksi Yehova. Kapan-kapan saya mungkin akan bahas, tapi tidak sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk ke noitus yang pertama. Mari, kita langsung saja kita lihat di sini. Monoteisme, noitus, dan Arius. Perhatikan, yang satu hijau, yang satu merah. Nah, monoteisme noitus, Bapak Ibu sekalian, asalnya dia itu dari Smyrna, dari Asia Kecil, di daerah Frigia. Kalau Anda dari Israel, Anda naik ke atas ke utara, itu nanti ke Syria, belok ke kiri, ke Tarsus, ke daerahnya Rasul Paulus. Anda naik lagi, di situ ada tujuh jemaat Tuhan yang di dalam Wahyu. Nah, itu di daerah situ, Bapak Ibu sekalian. Smyrna kan termasuk salah satu gereja yang nanti disebut sama Rasul Yohanes di Wahyu 2. Oke ya, udah tahu ya. Nah, ajarannya noitus nanti terpecah jadi dua, Bapak Ibu sekalian. Yang satu itu ke Asia Kecil, itu lebih populer dinamakan dengan patripasianisme. Kalau monoteismenya itu sendiri biasanya dinamakan modalisme atau monarkianisme modalisme. Nah, kalau yang di sini di modalisme, yang di sini monarkianisme adopsionisme atau dinamik ya dalam bahasa teologinya. Saya tidak pakai istilah-istilah itu karena membingungkan dan memusingkan. Saya singkat, saya tidak terlalu pakai yang itu, cukup ini saja Anda ngerti. Nah, ini abad kedua semua Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau monoteisme Arius itu asalnya dari Mesir, bukan dari Asia Kecil. Sekarang sudah mendunia. Ya, ini sekarang dia menjadi saksi Yehova. Nah, ini Anda bisa screenshot. Sekarang saya kasih tunjuk bedanya. Mereka itu punya kristologi itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau yang di patripasianisme, Yesus adalah Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Bisa bayangin ya? Di Asia Kecil, Yesus itu siapa? Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Nah, Yohanes juga begitu Bapak Ibu sekalian. Yesus itu siapa? Bapa. Bapak siapa? Yesus. Roh Kudus siapa? Bapak. Roh Kudus Yesus. Pokoknya tiga itu ya satu, ganti-ganti topeng begitu. Nah, itu dari noitus. Anda mungkin di sini saya yakin nggak semua orang tahu tentang noitus Bapak Ibu sekalian. Karena di sekolah-sekolah teologi di Indonesia rata-rata itu buku-bukunya dari Eropa. Nah, kalau dari Eropa tidak ada Bapak Ibu sekalian. Saya ngambil dari gereja mula-mula, saya dapat. Nah, Anda lihat di sini. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Nah, yang di Roma itu berubah menjadi adopsionis. Yesus adalah manusia yang dijadikan Allah. Tokoh pertamanya namanya Theodotus. Nah, modernnya itu ada monoteisme Eric Chang. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada ribut-ribut kan? Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia sangat terkenal dia, ya. Dengan hormat, saya tidak maksud menyinggung. Nah, beliau mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia yang nanti karena dia itu taat, patuh, kemudian diangkat menjadi anak Allah. Jadi dia itu manusia biasa yang nanti diangkat menjadi anak Allah. Nah, itu ajaran daripada Eric Chang, Unitarianisme Kristadelpian. Nah, dulu asalnya adalah adopsionis. Itu yang membuat Alkitab Sinaiticus, yang Yesusnya keilahian Yesus diganti jadi manusia semuanya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, pada abad keempat, itu tahun 320, itu nanti si Arius ini nanti diadili dia di Alexandria sana. Tepatnya nanti bikin konsilinya di Libya, itu oleh kira-kira 100 uskup dikumpulin di Afrika sana, dia kalah, dia lari ke Nikomedia, kemudian dia itu bikin ajaran di Nikomedia di Asia Kecil, akhirnya dibikinkan konsili Nikea yang pertama, Ekumeni. Karena dia sudah merusak di Konstantinopel, ngerusak di Yerusalem, dan ngerusak di di Afrika. Jadi 3 kepatriarkan dirusak, akhirnya membuat Ekumeni. Terpaksa yang dari Roma juga datang tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, nanti terjadi peperangan antara si Athanasius ya, dari sama-sama Alexandria
Nah, melawan siapa namanya? Arius ini. Nah, Arius ajarannya beda lagi. Kalau oneness ya atau patripasianisme itu mengajarkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah Bapa ganti topeng, ya, lahir melalui darah Maria, jadi Yesus. Jadi Yesus siapa? Itu Bapa yang inkarnasi. Tapi kalau Unitarian, dia bilang Yesus itu manusia biasa. Nanti setelah dia taat, dia sempurna, dijadikan Allah. Lah kalau Arius beda lagi. Pada mulanya dia sudah Allah, tapi Allah yang diciptakan. Jadi Allah sebelum dia itu menciptakan segala sesuatu, ciptaan pertama adalah Yesus. Jadi Yesus adalah dari awal Allah, tapi Allah yang diciptakan. Jadi tiga ini sudah tidak sama semua kristologinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda jangan bingung lagi. Ya, kalian sudah saksikan ya teman-teman, bagaimana penjelasan dari Dr. Yonatan ya, yang begitu luar biasa, di mana di situ disampaikan bahwa doktrin yang teman-teman kita Kristen percayai sekarang ini, yang antar mereka saling membidatkan, saling menyesatkan, saling mengatakan bahwa dia yang benar, itu ternyata semua hanya buatan manusia. Sudah dijelaskan bahwa Trinitas sendiri itu tidak Alkitabiah. Jadi jelas ya, Tritunggal itu adalah buatan manusia. Yang pertama, corak terbesar dari Tritunggal itu adalah buatan dari Noetus, yang mengatakan bahwa satu pribadi, tiga penjelmaan. Ya, bisa dibilang itu seperti penjelasan dari kebanyakan teman-teman kita Kristen. Satu pribadi, tapi pagi hari jadi karyawan, pulang jadi suami, malam jadi mama, atau jadi bapak ya, seperti itu. Jadi satu orang, satu pribadi, tapi menjelma menjadi tiga. Waktu di perjanjian lama namanya Allah, Allah Bapa, di perjanjian baru menjadi Yesus, setelah selesai naik ke surga menjadi Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus yang menghinggapi semua umatnya. Itu yang pemahaman pertama. Baru pemahaman Tertullianus. Pemahaman yang paling banyak dipakai oleh teman-teman kita Kristen sekarang. Ya, Tertullianus, Bapa Trinitas. Tiga pribadi, satu substansi. Tri persone, uno substansial. Tiga pribadi, satu hakikat. Yang dimana Tertullianus sendiri mengatakan bahwa hakikat itu satu, tapi pribadinya tiga. Di antara tiga pribadi ini, pribadi yang paling utama adalah Allah Bapa. Dua lagi kecil. Di bawah, itulah segitiga. Kalau kita belajar tentang segitiga Tertullianus, kita bisa melihat posisinya tidak setara. Bapa di atas, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi teman-teman harus mengerti sejarahnya. Terus yang ketiga, ya, kita juga tahu bahwa tiga hypostasis dan satu ousia. Jadi teman-teman, kalian ya harus belajar sejarah, harus tahu dulu doktrin kalian ini berasal dari mana. Jangan cuma modal, pokoknya, dan pokoknya. Dan kita tahu teman-teman kita sebelah selalu ngomongnya apa? Yang mengatakan oneness itu sesat, Unitarian sesat, Saksi Yehova sesat. Kalian saling menyesatkan, sementara kalian sendiri juga orang tersesat bagi pandangan orang-orang itu. 60.000 doktrin, 60.000 sekte kekristenan sekarang sudah ada dan terus berkembang. Bayangkan 500 tahun bisa bermunculan segini banyak. 100 tahun lagi nambah lagi 10.000. Terus bercabang-cabang. Kenapa? Karena selalu merasa paling ngerti, merasa paling benar, merasa dirinya adalah polisi teologi. Kita lihat sekarang ini banyak sekali pendeta-pendeta merasa dirinya paling benar, mengatakan pendeta lain salah, mengatakan bahwa pendeta lain tidak mengerti. Terus yang sana, saya dikasih karunia, saya dipilih oleh Tuhan secara spesial, saya punya Roh Kudus. Kalian siapa? Kalian nggak punya kesaktian, kalian tidak punya mujizat, kalian tidak dipakai Tuhan. Padahal, yang memberikan dia mujizat bisa jadi setan. Ya, bisa jadi setan, jangan lupa itu. Jadi, lewat pengajaran konten ini, saya meminta teman-teman untuk belajar, untuk tahu sejarahnya, untuk tahu bahwa konsep bahwa Yesus setara dengan Bapa, maupun Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ataupun konsep-konsep apapun, itu semua buatan manusia. Kita harus kembali kepada pengajaran Yesus yang sesungguhnya.
kita harus kembali kepada pengajaran para rasul mula-mula. Bukan Paulus ya, rasul mula-mula. Artinya 12 murid Yesus. Siapa Yesus bagi 12 murid rasul? Siapa Yesus bagi Bunda Maria? Selesai. Dia adalah penyampai firman Tuhan. Allah Bapa menyuruh dia menyampaikan A, dia sampaikan A. Tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang dikurangi. Terus kalian siapa berani menambah-nambahkan? Coba saya tanya, kalian siapa? Udah lebih hebat. Ya, coba berpikir. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua. Dari sini kita bisa belajar banyak. Ya, semoga konten ini bisa kalian bantu share agar semua orang di luar sana teredukasi, semua orang di luar sana tambah pintar. Oke, itu aja. Tolong jangan di-stop dulu. Ini sangat penting dan harus kalian dengar ya. Jadi, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus 2024. Dan saya merasa bahwa kalau HUT kemerdekaan cuma kita isi dengan sekedar saja, sangat sia-sia. Jadi, saya punya rencana, ya insya Allah akan kita laksanakan, di mana kita akan merayakan ya HUT Republik Indonesia ke-79 tahun ini dengan cara yang berbeda, di mana saya dan tim itu akan mendatangi sebuah ponpes yang ada di Labuan Bajo. Ya, nama ponpes tersebut adalah Tahfidzul Quran Kolong Langit. Ya, teman-teman bisa lihat. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, silakan dicek di kolom komunitas. Ya, jadi di sini saya katakan kita akan membantu ponpes alam Tahfidzul Quran Kolong Langit di Labuan Bajo yang merupakan benteng Islam dalam melawan aksi pemurtatan dan dakwah untuk wilayah NTT. Kita ketahui Islam di NTT hanya 10%. Dan desa tempat ponpes tersebut adalah desa yang mayoritas Muslim. Dan desa tersebut sering menjadi tempat murid-murid dari sekolah tinggi teologi untuk pelayanan. Jadi banyak calon-calon pendeta yang ditaruh di sana untuk misi penginjilan. Untuk itu kita butuh santri-santri, ustadz-ustadz untuk membentengi saudara-saudara kita di sana. Untuk itu kita perlu mendukung ponpes ini. Kenapa kita dukung ponpes ini? Ya kalian bisa lihat sendiri keadaannya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri keadaannya. Saya tunjukkan fotonya. Ini kondisinya teman-teman. Ya, ini tempat belajar dan juga sekaligus tempat tinggal. Jadi murid-murid ini banyakkan adalah anak yatim maupun anak yang istilahnya sudah dititipkan sama orang tuanya dari kecil dan orang tuanya juga menitipkan karena tidak sanggup membiayai dan membesarkan anaknya. Jadi ponpes ini rangkap sekaligus jadi panti asuhan. Kalian bisa lihat ini murid-muridnya. Dan di sini belum ada listrik sehingga kemarin dibangun solar panel. Ya, dibangun solar panel supaya ada listrik, supaya pompanya bisa hidup. Kalau nggak ada pompa nanti mereka nggak bisa mandi, kan begitu, nggak ada air. Ya, kondisi alamnya seperti ini. Ya, jadi kalian bisa lihat. Dan bangunannya yang permanen itu hanya masjid. Ya, hanya masjid, sisanya bangunan semi permanen. Ya, kalian bisa lihat ini didorong pun udah roboh. Ya, ini tempat tinggal mereka. Yang satu ini WC-nya. Dan di sini kalau didorong ini roboh teman-teman, kasihan. Ya. Dan banyak kondisinya yang sudah mulai takut untuk dipakai. Ada beberapa bangunan yang sudah mereng, jadi nggak dipakai lagi, hanya dipakai sebagai gudang. Dan kita berniat melakukan perubahan di sana. Untuk itu saya mohon dukungannya teman-teman ya. Kita akan kibarkan bendera merah putih di sana. Dan untuk menuju tempat ponpes tersebut, kalian bisa lihat ya. Jadi nggak ada jalan, dan untuk ke sana itu harus lewati sungai seperti ini. Dan biasanya mereka melewati sungai ini sambil membawa barang. Jadi mereka ke desa terdekat, ya, ke pemukiman, belanja-belanja beras, belanja kebutuhan, terus mereka bawa dengan cara mengangkatnya melewati sungai ini. Ya, jadi habis lewat sungai ini, barulah ponpes mereka. Seperti itu kondisinya teman-teman. Dan saya akan langsung ke TKP, insya Allah di tanggal 16 Agustus saya sudah ada di sana, supaya 17 bisa kibarkan bendera merah putih di sana. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang sudah tertera, dan bagi teman-teman yang ingin berbagi sesuatu atau ingin ya ikut ke sana, tapi biaya sendiri kalau kalian mau ikut gitu ya, itu bisa menghubungi nomor WA saya juga, nanti kita bisa bareng-bareng ke sana, ya, bagi yang tergerak untuk ikut. Terus, bagi teman-teman jangan lupa juga didukung satu channel kita yang khusus untuk berita,
namanya HMJ News. Ya, kalian bisa ketik HMJ News. Subscribernya masih sedikit, ya mohon dukungannya dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentunya. Dan kita juga punya satu lagi yang khusus untuk live di TikTok. Namanya Kisah HMJ Official, di mana saya mulai live di TikTok setiap jam 8 malam. Jadi yang mau menonton saya live seperti dulu, silakan ditonton di Kisah HMJ Official. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.